Halo Sobat Akses, kembali lagi dengan Kak Gasta. Pada kesempatan kali ini agak berbeda nih. Kita akan masuk ke pembahasan podcast. Nah, nama podcastnya itu adalah Bicara. Bicara Akademik bersama Akses. Oke, di podcast yang pertama ini, kita akan membahas kemampuan penalaran umum dengan topik eh, penalaran atau reasoning. Nah, untuk kalian yang kelas 10 atau kelas 11 itu mungkin masih belum familiar dengan kemampuan penalaran umum. Tetapi untuk kelas 12 harusnya kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan kemampuan penalaran umum tadi. Oke, di sini kakak tidak sendirian. Di sini kakak ditemani dengan sobat akses yang lain, yaitu Halo semua, nama saya Ronald Yanuar. ya. Oke, Kak Gasta dan Kak Ronald di sini juga tidak sendirian lagi nih. Kita sudah ditemani dengan Uncle Lalu sebagai tutor akses. Hai, Sobat Akses. Oke, daripada berlama-lama, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan penalaran atau reasoning kali ini. Oke, Uncle Lalu, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kemampuan penalaran umum itu? Ya, sebenarnya kemampuan dasar ya, yang mungkin pertanyaan besarnya kok kita nggak dikenalkan gitu di sekolah. Ya. Nggak ada tuh pelajaran khusus tentang penalaran gitu kan. Karena sebenarnya penalaran itu kan cara berpikir secara logis. Yap. Oke? Nah, pertanyaannya misalkan sesederhana ini. Ada pernyataan, logika itu nggak perlu diajarin. Menurut kamu, benar nggak pernyataan seperti itu? Mungkin itu lebih ke arah insting sih kalau nggak diajarin. Oke kan? Terus apa dong bedanya insting sama logika? Logika itu mungkin ke arah fakta yang terjadi di lapangan, sementara insting itu bisa dibilang Intuisi aja kan? iya, intuisi pribadi aja sih. Betul. Nah, di situ memang bedanya. Hmm, Ya. Nah, berarti sebenarnya kan logika otomatis asal katanya logis. logi. Ya. Semua ilmu itu kan biologi, ya kan? Semua landasannya adalah bagaimana pemahaman kita apakah sebuah ide itu masuk akal atau nggak masuk akal, ya kan? Nah, jadi itu kenapa dia bukan bidang spesifik dari ilmu, dia jadi kayak landasan berpikir aja, ya. Diharapkan sebenarnya dari kalian ya SD, SMP itu sudah menggunakannya secara tidak sadar, tetapi baru di level SMA itu dituangkan dalam bentuk soal. Oke, karena di SMA kan kemampuannya sudah lebih kritis harusnya, benar nggak? Yep. Ya, seperti misalkan nih, Kak Gasta kan pernah membahas ya, informasi di sebuah teks itu kan ada yang berupa Pak. Tadi Ronald bicara fakta, tapi ada juga bicara Opini. Nah, disitulah mulai ditekankan supaya anak SMA itu nggak mikirnya pakai insting doang mentah gitu loh. Ini fakta apa opini? Ya. Yep. Nah, itu kenapa diujikannya memang di akhir SMA itu juga lucu sih. Nggak pernah dilatih, tapi nanti ujung-ujungnya diujikan di UTBK misalkan. Nah, itu kenapa penting untuk dibahas. Ya. Oke. Jadi setelah tadi kita membahas, kita mendengar penjelasan dari Uncle Lalu, jadi apakah dapat dikatakan penalaran itu sebagai dasar dari segala ilmu yang kita pelajari dari SD sampai SMA itu? Ya. Memang seolah-olah kalau kita nyatakan dasar segala ilmu itu terlalu filosofis. Ya. Nah, kalau kalian tahu padahal yang namanya Socrates, tahu nggak Socrates ya? Kan filosofi ya. Ilmu yang paling tua itu kan seperti itu. Ya, jadi orang zaman dulu itu selalu kritis berpikir. Kenapa sih gitu? Nggak cuman percaya aja. Ya, dia menggali. Memang secara nggak langsung ya landasannya itu adalah logika berpikir. Contoh nih, kalian dikasih pernyataan 2 tambah 2 sama dengan 6. Saya nggak?
Kalau kita tahu penjabarannya ya salah sih. Iya kan, berarti harus ada Buktinya ya. bukti. Betul. Nah, di ilmu logika inilah diatur pola pikirnya itu. Penalaran ini diatur pola pikirnya. Kalau membuktikan 2 tambah 2 itu berapa, berarti kita harus ada Proses contoh. berpikir Iya terlebih betul dulu. pasti. Contohnya dulu misalkan, lu gue kasih 2 kelereng, lu 2 kelereng. Terus gue minta nih 2 kumpulin. Berapa gue dapat? Kan gitu. Nah, alur itu yang sebenarnya kita diajarkan di semua bidang pelajaran. Jadi dia kayak prinsip-prinsipnya diterapkan ya, enggak yang secara teoritis diajarkan terpisah, paham Ya. ya? Jadi boleh dibilang bahwa ini dasar ilmu yang penting ya. Oke. Ya, jadi tadi sempat dibahas oleh angka lalu itu ada logika umum ya Pak di penalaran. Ya. Jadi selain dari logika umum itu kira-kira apalagi Pak yang menjadi dasar di penalaran ini? Pertanyaan bagus nih ya. Kita berpikir dari 2 dimensi, ya kan? Bayangin nih, kita berpikir secara verbal, ngerti nggak kalian kalau saya bilang 2 tambah 2? Kalau orang belum belajar tambah-tambahan, dia nggak ngerti arti katanya dong. Iya. Ya, atau 2 pangkat 5. Misalnya anak SD nih, pangkat apaan? Engkau gitu kan? Iya. Nah, berarti dia harus paham dari 1 dimensi namanya logika verbal. Ya, arti katanya supaya nggak salah yang dia tangkap gitu. Kalau dia nggak ngerti arti katanya, berarti sisi verbalnya belum bisa nih. Nah, di satu sisi kita juga memahami sebuah pernyataan itu ada kaitan dengan angka atau numerik. Ya, contohnya, kalau tadi kan soal matematika tuh, misalkan kita bilang aja seperti ini, besok Ronald akan berpakaian blus dengan menggunakan pita di rambutnya. Ya, ini kan soal bukan matematika sebenarnya ya, tapi bisa nggak kita pahami secara numerik? Ayo. Nah, di situ kan ada masalah peluang, ya kan? Ya. Peluang itu bisa misalkan nggak nyambung pernyataannya nanti. Ronald perempuan apa laki? Ya, laki-laki. Nah, terus ada pernyataan lain untuk menguatkan itu, ya. Kalau laki-laki mungkin nggak menggunakan blus atau pita di rambutnya. Nah, itu secara logika matematika, pernyataan 1 sama pernyataan 2 tidak match. Berbeda. Yes. Ya, itu logika berpikir kuantitatif namanya. Ini nggak sama nih pernyataannya. Jadi, ya seperti itu ya. Kalau bahasanya kan sederhana tuh, anak SD juga ngerti. Ya, tapi secara kuantitatif, numerik, dia tidak bisa dijadikan persamaan ya. Jadi kontradiktif gitu. Tidak sesuai. Oke, balik lagi pertanyaannya tadi, kita membangun logika itu dari sisi verbal dan kuantitatif. Ya, makanya dia memang kepake di segala bidang itu. Oke. Ya. Mungkin Ronald ada pertanyaan. Pernyataan tadi kan beberapa kali Pak Lalu kan mention soal logika berpikir dan berpikir secara rasional. Yes. Tapi faktanya sehari-hari itu banyak masyarakat Indonesia yang masih menggunakan intuisi mereka dibanding berpikir secara logis. Yes. Pendapat Pak Lalu gimana? Kalau intuisi itu kira-kira asalnya dari akal apa emosi biasanya? Dari emosi dia. Yes. Ya. Mungkin dia tidak menggali dengan akalnya ya, lebih kayak nggak asik nih, ya nggak sesuai dengan feeling gua nih. Nah, itu kan intuisi ya. Makanya dia mungkin tidak menggali kebenaran yang dengan landasan yang cukup. Nah, ini menarik pertanyaan karena sebenarnya komponen dari proses merasionalisasikan tadi itu reasoning itu adalah 2 sisi ya. Jadi ada ide, yes, ada yang namanya argumen, yes. Nah, di tataran orang sekarang yang menurut teman tadi itu
sebenarnya mereka memahami sebuah informasi itu sebagai ide apa sebuah argumen biasanya. Contoh tadi yang Ronald bilang, gampang banget orang sekarang pakai intuisi aja, ya kan? Karena dia itu masih di tataran ide. Contoh, misalkan orang salah paham itu apa misalkan? Indonesia gelap, ya kan? Ya, kalau ide mah suka-suka gua, kayaknya hidup gua fine-fine aja, selesai dong, ya kan? Saya nggak terlalu cenderung percaya atau tidak percaya. Tapi kalau kita sudah bergeser ke argumen, kita harus punya landasan berpikir. Nah, di situ jujur, Ronald, Augusta, orang kita tidak dibiasakan, ya kan? Jadi dia berhenti pada tataran ide. Kalau ide mah orang bebas. Itu bedanya debat sama debat yang berargumen sama debat kusir kan? Ya. Ujung-ujungnya mana yang lebih bermanfaat? Ya, berargumen kan, karena masing-masing punya landasan, terus ya mungkin ketemu ya karena landasannya berpikirnya, point of view-nya mungkin sama, mungkin juga berakhir dengan memang agree to disagree istilahnya, ya tidak sepakat, ya. Nah, otomatis yang kurang digali sama orang Indonesia itu apa? Landasan berpikirnya. Okay? Dia berhenti pada tataran ide. Jadi tidak berpikir, kenapa sih kok ada orang bilang gelap, kenapa sih kok ada orang bilang fine-fine aja. Nah, mereka berhenti di idenya masing-masing. Saya balikin deh, sering nggak sih kita suka diajak berargumen di sekolah? Apa lu biasanya gimana? Kalau di pengalaman Ya kan? Mungkin kalau dipanggil aja ke depan. Iya, kalau nggak ditanya lu. Jadi istilahnya itu bedanya pembentukan logika berpikir yang diinstitusikan dalam sekolah dan tidak. Ya, di kita itu memang tidak diinstitusikan, tidak dibiasakan. Jadi ya kalian diajarin sebuah ilmu itu cuman duduk dengar, ya udah, ditelan buat gitu kan. Nggak pernah ditanya, kamu setuju nggak? Kenapa setuju misalnya? Oke. Ya, jadi tadi kan ada argumen ya Pak. Ya. Jadi untuk menyimpulkan atau memahami argumen yang utuh itu berarti diperlukan tadi ya landasan. Ya. Mungkin di video penjelasan saya yang intro sudah saya sempat jelaskan definisi. Yaitu namanya premis. Ya. Berarti sangat penting ya Pak untuk premis dan asumsi yang diperlukan untuk membuat argumen tadi. Ya, karena premis itu jenisnya banyak sekali. Untuk melandasi sebuah pernyataan, orang biasanya menguatkan dengan apa? Fakta. Yes, tadi bukti nyata ya, kan ya. Kenapa bisa bilang gelap? Ya harga mahal. Itu kan sesuatu yang kita bisa buktikan kan. Oke, apalagi terang apa gelap itu saklek apa relatif? Misalkan nih, warna kulit kamu terang atau gelap? Relatif ya kan? Berarti harus ada pembanding. Ya. Iya, dibilang gelap terang harus saja pembanding. Kalau dibandingin sama negara maju, let's say Australia atau Eropa, negara-negara Eropa, ya salah. Itu perbandingan yang fair nggak sih? Enggak dong. Iya kan? Berarti harus dibandingkan dengan yang negara setara lah. Ya, kita bandingin sama jangan jauh-jauh, tetangga aja. Ya. Menurut Ronald, kalau dibandingkan dengan Malaysia, terang atau gelap atau abu-abu? Ya kan? Nah itu. Jadi ada fakta yang bukti nyata yang bisa diobservasi ya, kita bisa lihat ya, buktikan sendiri. Ada juga yang berbentuk perbandingan. Ada lagi? Ya, dengan contoh. Contoh ya. Yes. Ya, contoh itu kan lebih spesifik ya kan. Tadi contohnya kalau dari sisi ekonomi sudah, dari sisi yang lain lagi, nggak hanya dari satu sisi. Dan itu juga memang butuh itu tadi daya kritis orang. Berbeda-beda. Nah, tapi
Tadi Mas Gasan nanya, Kak Gasan nanya pentingnya premis ya. Ya. Ada lagi lah atau Gasta yang tidak kalah penting. Di bawah premis itu ada yang tidak dinyatakan. Oke? Kalau kita baca teks itu di teksnya nggak ada. Nah itu yang disebut asumsi. Oke? Nah ini yang paling ruwet sebenarnya kalau dipandang dari sudut pandang asumsi yang berbeda, ya kan? Yep. Kalau pemerintah atau orang kaya asumsinya ya gue fan aja, ya kan? Mau dikasih bukti banyak juga karena asumsinya berbeda. Seperti itu. Nah asumsi ini kadang yang seringkali suka diabaikan, you know? Kayak tadi asumsinya kalau orang bilang terang atau gelap itu perbandingannya harusnya fair dong, equal dong. Karena itu tidak disebutkan. Ya, jadi selain premis yang banyak tadi bentuknya, jangan lupa ada asumsi-asumsi yang harus kita pertimbangkan. Clear ya? Oke, jelas. Uncle. Apalagi. Yes. Jujur aja bisa kalau Uncle ini kan udah generasi tahun 80-an ya, SMP, SMA-nya. Di zaman kita dulu juga Orde Baru tuh tidak, apalagi zaman dulu ya, tidak dilatih untuk berpikir kritis. Nah, terus Angka belajar dari mana dong? Ya karena seiring waktu, ya di pendidikan kita kalau kita pun mau maju, itu pasti yang ditekankan bukan lagi thinking skill yang low level. Mungkin kalian sering ya kalau lihat kurikulum baru selalu soal-soal itu yang apa? HOTS. Ya. Apa tuh Kak Gasta? HOTS. Higher order thinking skills. Ya. Tuh. Ya kan? Nah, kita sekarang tergagap-gagap. Paham ya? Yang diuji itu yang higher order thinking skills. Tambah yang level thinking itu lah. Sebelum create itu puncaknya ya, adalah to evaluate. Mengevaluasi. Tuh itu masalahnya. Ya dong, kita mau diuji dengan soal-soal HOTS itu tidak terbiasa mengevaluasi. Evaluasi itu pakai apa? Penalaran. Ya, sebuah pernyataan itu valid atau nggak valid, nilainya benar atau salah, nggak bisa atau menganalisa dulu deh, baru mengevaluasi. Bilang, ya itu kalau tidak dibiasakan memang ya sebuah tantangannya. Oke. Kita balik lagi Pak ke video penjelasan dari angka lalu itu sudah saya lihat dan di situ ada pembahasan mengenai penalaran induktif dan deduktif. Yes. Nah setelah saya cari tahu mengapa sih banyak sekali itu penalaran deduktif yang digunakan untuk menarik kesimpulan daripada penalaran induktif. Oke. Tadi ada contoh-contoh kecil di depan ya. Ya, penalaran deduktif itu sebenarnya lebih mudah reasoningnya karena dia ditarik dari sebuah pernyataan umum yang sudah pasti benar. Sudah pasti benar, ya kan? Kalau deduktif itu kan dari yang umum baru kita narik kesimpulan yang lebih spesifik ya. Nah, itu memang ilmunya sudah lebih tua dari zaman Socrates dulu, memang fokusnya ke deduktif. Ya, pernah baca Sherlock Holmes nggak? Dia selalu membanggakan ke Hastings, anak asistennya, deduction. Jadi kunci dia memecahkan misteri itu dari deduction. Paham ya? Itu deduktif. Karena dia pastiin dulu yang benar. Paham ya? Yang meragukan dia singkirin dulu. Nah, itu yang memang lebih berkembang. Persis di matematika, contoh kecil tadi kan? Kita udah tahu nih 2 tambah 2 itu udah pasti 4. Jadi dari pernyataan-pernyataan yang pasti dulu. Nah, tetapi itu tidak berarti induktif itu superior, nggak terlalu penting. Enggak. Justru dia berkembangnya belakangan, Kak Gasta. Ya, jadi induktif itu dia dari yang diamati premis-premis spesifik, kecil, baru bisa disimpulkan secara keseluruhan. Otomatis lebih mudah apa lebih susah? Nih, misalkan saya kasih bukti ada 4. Dari sudut pandang kamu, pemahamannya begini, sudut pandang kamu berbeda. Ketemu nggak nanti simpulannya? Belum tentu kan, bisa berbeda kan. Kalau deduktif tadi sudah sama-sama dipahami kebenarannya.
dia lebih sedikit bersifat dogmatik ya. Hmm. Ya, jadi kalau cara kami dididik dulu zaman dulu itu ya udah pokoknya begini ya. Ya kan? Nah, itu yang kita bicara gitu. Itu sifatnya didaktif. Balik lagi, kenapa kok lebih terlihat lebih penting ya? Karena yang memang sudah fix ilmunya itu yang deduktif. Itu nanti kita bicara silogisme ya. Modus-modus pengambilan simpulan itu didaktif karena dia memang dari pernyataan yang sudah pasti benar. Harus benar, oke. Nah, misalkan kalau di tataran pelajaran sosiologi itu kan kebenaran itu banyak sekali. Sejarah misalkan kita suka kadang ngobrol tentang sejarah kan, bisa berbeda-beda kan versinya kan. Nah itu susah kalau ditarik secara didaktif, paham ya? Karena kan tentu benar. belum tentu dari sudut pandang yang berbeda bisa beda kebenarannya. Nah itu lebih ke induktif dia. Jadi lebih dia berkembang terus yang induktif ini. Nah, karena tadi balik lagi, kenapa kok terkesan lebih penting yang deduktif? Karena untuk dimasukin di ujian itu banyaknya lebih mudah ya deduktif. Misalnya ada pernyataan satu, pernyataan dua, terus apa simpulannya? Nah itu. Kalau pernyataan satu sama pernyataan duanya masih mungkin benar, mungkin salah, ya gimana mau simpulkan kan? Itu lebih mudah seperti itu. Ya. Tapi kalau tataran bacaan, pernah nggak Kak Gastani yang ahli bahasa Indonesia bacaan nih terus ada beberapa pernyataan di situ, mungkin nggak kesimpulannya yang ditarik Ronald sama kesimpulan ditarik saya beda? Enggak, pasti sama. Pasti sama kalau asumsinya sama, ya kan. Tapi kalau tiba-tiba saya pakai asumsi yang berbeda, bisa jadi dia kesimpulannya beda-beda. Nah, itu Sorry Pak, berarti tapi asumsi itu jadinya bisa disamakan, yang awalnya beda itu bisa nggak Pak kira-kira? Bisa sekali, asal berangkat dari sudut pandang yang sama dulu nih, neutral ground istilahnya. Ya. Oke, misalnya gini deh, dikasih teks nih tentang biologi, oke, asumsinya lebih kuat saya apa lebih kuat Gasta? Saya orang IPA. Tentang biologi. Lalu. Iya dong. Lalu ya. Ya, kuat angkel dong. Ya. Nah, tapi kalau Gasta diajarin dulu nih backgroundnya, kira-kira point of view-nya berubah kan, mendekati itu contohnya aja ya. Jadi asumsinya dia lebih kuat. Oke, di asumsi itu yang tidak disebutkan di teks ya, pemahaman kita samain dulu ya. Nah, oke. Nah, makanya soal yang bagus kalau di soal verbal bahasa itu dia mengabaikan asumsi. Nggak boleh pakai asumsi pribadi. Itu kenapa tadi saya sepakat sebenarnya. Harusnya kesimpulannya sama. Karena dia nggak boleh berlandaskan pemahaman atau asumsi yang tidak ada di teksnya. Ya, kita sering peringatkan kan sama adik-adik yang belajar mengambil simpulan di teks kan, jangan pakai asumsi kalian masing-masing ya, karena bisa berbeda. Paham ya? Ya. Jadi dari tadi yang sudah kita bahas ya Pak. Ya. Jadi itu mungkin ada pengetahuan umum, kemudian penggunaan kosakata, dan juga kemampuan berhitung. Betul. Itu untuk menjawab soal-soal pengenalan umum dengan baik, adakah rekomendasi dari Uncle untuk siswa SMA untuk menjawab soal-soal tadi? Kenapa Uncle agak ya sebenarnya bukan lucu tapi agak miris ya. Sekarang kalau kita lihat generasi sekarang juga siapa kan yang anak SMA sekarang? Z masih kalau ya. SMA masih Z ya. Kita lihat dari tiga sisi. Mana yang mereka kuat? Apakah pengetahuan umum? Pengetahuan umum itu biasa kita harus banyak sumbernya ya. Suka baca apa kalian? Suka baca apa? Koran gitu? Novel saya Pak. Oke. Artikel-artikel aja sih. Kadang Angka suka ketawa aja. Gimana kamu ngomongin pengetahuan umum? Ya saya sukanya main game, nggak suka baca. Susah juga ya. Udah gitu novelnya pasti di tema-tema tertentu kan, nggak terlalu luas kan. Gimana mau nambah pengetahuan? Ya. Kenapa? Mungkin premisnya alasannya adalah exposure.
Oke, di zaman Uncle dulu masih SMA, itu berita masih di TV, itu kita nonton dunia dalam berita. Baca masih koran. Ya. Otomatis terekspos dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, kalian sekarang lihatnya apa? HP. Ya, kalau nggak tertarik, ya dong. Jadi pengetahuannya ya sebatas apa yang kalian suka. Terlalu liberal sekarang tuh. Kalian memilih mempelajari atau apa istilahnya ya? Tergantung interest aja, benar. Tapi kan seharusnya dengan kemajuan teknologi dan informasi Itu kan dia. semakin banyak ya Pak. Aksesnya semakin gampang. Kamu mau cari apa juga tinggal di googling, bisa tahu sendiri kan. Cuman motivasinya kalau yang Uncle Chris adalah Penggunaannya. Ya. Itu juga kalau nggak disuruh tugas dari bapak ibu guru di sekolah kagak dicari kan. Googling itu kalau udah dikasih soal googling. Pernah nggak dengan perasaan curious sendiri, oh saya ingin tahu nih tentang dulu Hitler tuh gimana sih, nggak nyari sendiri kan, jarang sekali. Itu pengetahuan umum. Nah tadi satu lagi verbal itu Kosakata. yes, belajar kosakata atau tata bahasanya ya, karena dia sangat membentuk pengetahuan itu sendiri. Ini tiga ini nggak bisa dipisahkan namanya ya, karena saling berkaitan. Nah otomatis ketika jenis bacaan, jenis tontonannya juga gitu-gitu aja. Coba kalau kalian imagine nih, bedanya apa sih berita zaman sekarang sama berita yang kita baca di koran zaman dulu? Mungkin kalian belum lahir. Bedanya dalam lebih apanya? Yes, beda dari sisi verbalnya deh. Sekarang lebih apa ya? Apa? Yang penting viral kan. Yang penting gampang dipahami kan. Ya. Coba aja lihat judul-judul berita itu kan sesuatu yang tapi ya secara verbal itu nilainya rendah. Kosakata kalian itu jauh lebih sedikit dari zaman dulu. Kita baca berita itu Kompas berbeda, nanti Tempo kosakatanya berbeda. Sekarang itu sama. Kenapa? Supaya muncul menarik. Paham ya? Jadi dari sisi verbal juga kosakatanya agak berkurang ya. Ya, Anto nggak bisa bilang karena namanya bahasa itu tidak sesuatu yang statis, dia tumbuh terus. Mungkin yang dulu dianggap kata-katanya penting itu sekarang mungkin nggak penting, bergeser. Oke? Tapi justru, nah ini Angka ketawa juga dulu. Kosakata kalian yang berkembang banget itu adalah bahasa Inggris. Ya, lagi-lagi karena paparan dari teknologi internet tadi. Mungkin 50% yang kalian baca itu adalah bahasa Inggris. Ya, udah nggak laku sekarang kamus bahasa Indonesia mungkin ya. Ngapain? Jarang juga dipakai. Tapi kan itu bisa menambah value diri. Betul. Angkau sih nggak masalah ya. Saya nggak masalah. Cuman nanti ya masalahnya kasihan guru bahasa Indonesia. Ya kan? Cemen nih kosakata bahasa Inggris ya bagus. Nah, satu sisi lagi adalah numerik. Ya kan sedih gitu ya, melihat yang suka viral di TikTok. 6 tambah 5 berapa? 15. Anak sekarang kayak males mikir gitu. Di satu sisi karena balik lagi kemudahan teknologi. Ya, dulu itu ya zaman SD ya, kita tuh harus hafal tabel penyumahan dulu, perkalian, pembagian, pangkat. Pangkat 2 lah minimal. Sekarang ada nggak kayak gitu? Kan ada kalkulator di kamu sebentar juga. Penting nggak sih? Penting sih itu. Kenapa? Kalau angkatannya balik, penting nggak sih? Itu kan menghafal tuh. Penting nggak sih? Seperti, tapi kan nggak sekedar menghafal. Yes. Penalaran juga sih. Betul, logika berpikirnya terbentuk daripada tidak sama sekali. Kalau tidak dibentuk sama sekali, memang akhirnya tidak terbentuk logika itu. Ya, jangankan dengan kalian nih, sesama guru kadang tuh suka miris. Males banget gitu ngitung, semuanya harus pakai kalkulator. Ya, namanya kalau tidak sering diasah gimana sih? Nah itu ya. Kenapa tadi miris? Tiga sisi ini mengalami ya bisa dibilang degradasi. Ini argumen ya, belum tentu kalian sepakat, belum tentu yes. Anton mengklaim ini tiga-tiganya turun. Nah,
Rekomendasinya apa? Memang ada skill-skill atau keterampilan klasik itu yang memang ya dibilangnya klasik, mungkin kuno gitu ya. Tapi itu harus ditanamkan lagi. Yes. Ya. Ya, misalkan tadi memotivasi untuk banyak baca, nonton deh nggak apa-apa. Nonton pun kalian banyak bacanya kan? Banyak baca subtitle maksudnya. Ya, at least kan dipakai. Ya. Nah, itu satu. Dan ini keterampilan aritmatika. Kalau berdasar sekali dari numerik itu kan aritmatika, tambah, kurang, kali, bagi, itu dulu dikuatin. Kalau itunya kuat, angka sih nggak kebayang ya. Yang logika berpikir lebih kompleks mungkin agak ya susah. Ayo, nah apa yang terbesit di benakmu? Dengan berkembang pesatnya teknologi sekarang, Yes. sumber informasi kan lebih mudah didapat. Apakah karena itu proses berpikir itu jadi terlupakan sehingga let's say ada satu pertanyaan nih yang dicari itu adalah langsung jawabannya, Hasil. ya hasilnya. Apa itu salah satu penyebab kurangnya berpikir secara nasional dan proses Logis berpikir? tadi ya. Ya. Ya, itu diakui oleh banyak sekali edukator ya, kritisi pendidikan, praktisi pendidikan, bahwa orang sekarang itu sudah kadung terbiasa dengan budaya instan. Ya. Jangankan tadi nyari pakai keywords gitu, kata-kata diketik ya. Sekarang orang pusing lihat soal matematika dia apa ya? Boleh-boleh ditulis, dipoto, masuk ke hasilnya. Iya kan? Iya. Emang itu dibuat. Jadi teknologi itu sudah berkembang sedemikian mudahnya. Sebenarnya teknologi dikembangkan untuk membantu proses kita bekerja. Tapi sekarang yang di bypass itu prosesnya. Karena orang udah nggak mementingkan proses atau caranya, yang penting benar hasilnya. Nah, itu yang secara tidak langsung harus dirubah di dunia pendidikan. Kalau nggak pernah tuh cuman ngasih soal terus ya udah, harus dijelasin dulu nyarinya di mana, yang tadi sumbernya terpercaya dulu gitu kan, yang memang ya berlandaskan premis yang kuat, terus dia pakai proses dulu, diolah dulu, nggak cuman copy paste. Ya dong. Nah, di situ proses berpikirnya. Sebenarnya toolsnya, alatnya untuk kalian meriset sumber informasi. Nah, hati-hati ya makanya. Yang mungkin maksudnya Ronald itu bukan informasi sebenarnya. Itu yang disebut data. Nah, coba tonton nanti di video aku. Itu penting ya. Bedanya apa coba? Data sama informasi. Kalau informasi itu bentuk akhir, Pak. Kalau data itu Berarti sudah diproses. Sudah diolah. Ya, sudah diolah. Paham ya? Oke. Jadi disaring dulu maksudnya. Nah, ya. Kenapa nggak diajarin di sekolah? Memang karena kami berangkat dari sistem pendidikan yang agak ya tinggalan. Pernah nggak berpikir kalau kita search di Googling itu berapa link yang muncul? Ratusan ribuan kan? Yang kalian ambil cuman 3 atau 4 yang teratas kan? Minimal page 2, Pak. No, maksud angka itu udah dijamin valid nggak yang di atas itu? Jangan-jangan yang source of information yang bisa jadi informasi itu bukan yang di first page. Jangan-jangan ya. Ya, relevan apa enggaknya siapa yang nentuin kalau kayak gitu? Simba, Google dong, bukan kalian dong. Jadi itu. Ya, mungkin ngejawab pertanyaannya ya. Gimana dengan oke kan kita kan lihat dari Google tadi. Ya. Sementara itu Google pun merekomendasikan sesuatu berdasarkan banyaknya dilihat oleh orang. Yes. So berarti yang teratas itu, yang paling banyak itu atau majority itu belum tentu benar. Yes. Ya, makanya kita kan nggak pernah diajarin algoritma berpikirnya sih gitu. Pokoknya kita disuruh percaya. Ya, dia adalah definisinya apa? Search engine. Jadi sebanyak yang dia tampilkan di atas adalah berdasarkan frekuensi seberapa banyak yang mencari dengan keywords yang sama. Nah itu. Tapi nilai kebenaran itu kan tidak ditentukan oleh banyaknya orang yang
mencari atau yang percaya kan. Ya itu. Jadi agak kurang digali aja sih kalau aku bilang. Ya. Nah, apa sih yang harusnya diajarkan? Kita pertanyaannya ya. Lebih kritis dalam melakukan riset. Ya, mencari sumber data dan mengolahnya supaya menjadi informasi. Itu yang kurang di kita. Padahal tadi itu aksesnya terbuka sekali. Ya, anak SD sekarang sudah bisa melakukannya. Ya, nah itu kenapa, paham ya? Sekarang kan ada policy itu, ada kebijakan baru, tidak boleh menggunakan sosial media sebelum umur. Pernah nggak kalian dengar? Kenapa? Karena reasoningnya belum kuat. Takutnya dia menelan bulat-bulat nih. Kalau udah kebentuk dari SD sampai SMP kan payah jadinya. Oke? Diajarin dulu algoritmanya, baru dikasih toolsnya. Diajarin dulu prosesnya, baru dikasih toolsnya. Paham ya? Kalau di sini rata-rata dibalik ya. Ya, belum ketempuan aja sih, belum kelihatan akibatnya. Sekarang sudah terlihat. Ya, contohnya apa? Judol. Orang percaya aja. Kan videonya, oh gue dapat 1,5 M nih, lihat nih. Kalau nggak diproses, buset dah kan. Itu misleading banget ya. Orang jadi gampang percaya. Nah itu efeknya buruk sekali. Jadi tadi salah satu nih angka di penalaran deduktif yang disebutkan oleh angka itu ada silogisme. Jadi udah pernah dulu belum? Oh belum sih. Nah tuh kan. Boleh diminta arti singkatnya dari silogisme. Yes. Mungkin silogisme itu ya tadi penggunaan penalaran logis untuk menarik simpulan. Itu bahasa Latinnya aja, karena kan tadi aku bilang kan itu udah berkembang sejak zaman Yunani ya, si Socrates. Oke, pengertiannya ya. Pengertian silogisme itulah tadi metode atau modus itu kan cara yang sering dipakai orang ya untuk menarik kesimpulan. Oke. Nah, kalian nanti di silogisme itu disajikan oleh dengan beberapa pernyataan. Nah, disitulah dikembangkan aturan-aturannya ya. Apakah pernyataannya itu berupa pernyataan deklaratif? Oke. Misalkan tadi Ronald Yanuar adalah seorang anak laki-laki. Oke, itu pernyataan deklaratif positif ya. Ada juga yang berbentuk ingkaran. Kira-kira kalau ingkaran apa? Yang berlawanan. Negatif dong. Oke. Di luar cuacanya tidak cerah. Oke. Tidak cerah. Berarti implikasinya apa kalau saya bilang tidak cerah? Sedang mendung. Ya, hujan ya kan. Oke, itu namanya negasi ingkaran. Ya. Dan ada yang disebut disjungsi. Jadi pernyataan satu digabung dengan pernyataan yang kedua. Yang penghubungnya itu atau, berarti kalau atau kan pilihan, bisa yang satu benar atau bisa yang lain benar ya. Dan. Oke. Nah, disitulah kenapa kita penting mempelajari namanya silogisme. Karena aturan-aturan untuk menarik kesimpulannya diatur di situ. Cuman, nah ini angka harus peringatin nih. Penting nggak sih ngafalin rumusnya? Ya. Pernah lihat tabelnya kan? P, disjungsi atau Q. Ya kan, kalau ditarik kesimpulan dari tidak P maka itu kan yang penting dulu adalah logika berpikirnya, alur berpikir ya. Bagaimana memahami alur berpikir? Dengan melihat contoh ya, dengan lihat contoh, dibiasakan dan juga harus dibayangkan di apa ya, realitas hari-hari. Iya kan? Ini misalkan nih Ronald dikasih pelajaran silogisme, tapi nggak pernah diterapin di dunia sehari-hari. Kira-kira kuat nggak? Ya sebatas teori dong. Ya besok juga dikasih soal yang berbeda, lupa. Karena dasarnya menghafal. Iya, tadi tuh. Ya kalau di taksonomi Bloom tuh tadi yang Angka bilang lots, mods sama odds itu masih tataran bawah. Nggak apa-apa. Nah, tapi dibentuk sampai dia bisa menganalisa. Oke, naikin lagi levelnya. Nah, kalau sudah terbiasa menganalisa, rumus itu cuman jadi reference nanti ya. Ya, supaya kita alat. Betul. Balik lagi tadi. Jangan kasih alatnya dulu.
Iya karena ini yang kasih tabel hafalin ya, itu terus gimana lagi? Iya. Belum diajarin, paham ya? Kalau ditanya penting nggak penting, ya penting lah, ya. Cuman di tahap mana dia memang benar-benar bisa diterapkan. Mungkin ngejawab ya. Nyambung nanti itu, karena nanti di UTBK atau nanti bahkan setelah kalian lulus S1 mau lanjut untuk beasiswa itu ada tes bakat skolastik namanya, ya, atau TPA kayak GRE, GMAT segala macam itu dasarnya itu ya dasar. Kalau tidak terbiasa ya, ya kan kerjaan lah itu nanti belajar lagi dari nol, ya dong. Paling enggak kita harapkan lulus SMA ini enggak nol banget gitu kan pakai. Nah, sistem seleksi UTBK ini kan mungkin terinspirasi dari negara-negara lain juga nih Pak, seperti Amerika dengan SIT-nya. Nah, apakah itu relevan Pak dengan sistem pendidikan yang dibangun oleh Indonesia yang dari awalnya itu dari jenjang pendidikan SD tidak di-build untuk bernalar atau kritis tadi. Ya, berpikir kritis tadi. Ya, kenapa engkau selalu agak senyum tapi miris ya kalau Rona yang lain? Karena sebenarnya pertanyaan Rona ini tidak hanya mewakili siswa SMA, sobat-sobat akses di luar sana ya, itu juga pertanyaan besar para guru. Ya, jadi para guru itu kadang suka berpikir, mereka tahu begitu melihat soal, wah ini tidak sederhana kan, dan mereka merasa bertanggung jawab dong. Lah saya jangan ngajarin. Kurang lebih ya, ada sih pasti di pelajaran matematika itu diajar kok tadi itu kayak silogisme itu ada diajarin, logika itu ada diajarin, peluang ada diajarin. Nah, relevan tidak relevan itu sudah tuntutan zaman. Ya, sorry to say ya, sedih untuk menyatakan ini ya. Tapi kalau enggak kita akan tertinggal mungkin ya berapa dekade ya dengan negara-negara yang maju. Kenapa Angka bilang ini tuntutan zaman? Karena sekarang orang berbicara sudah AI, big data. Apa sih itu? Itu semua dari logika berpikir, algoritma kan? Nah kalau kita aja malas diajak berpikir kritis, otomatis kita cuma niru. Ya dong. Tadi balik lagi ke niru. Nggak apa-apa deh niru sistem pendidikannya dulu, tapi nanti harapannya ya generasi ya mungkin di depannya kalian ini sudah mulai tumbuh dan bersaing seperti ya di luar sana ya yang lebih maju di luar sana. Karena jujur aja ya, big data itu apa sih? Bagaimana kita mengelola sebegitu besarnya data ya untuk apa istilahnya dijadikan tools ya di data mining namanya digali untuk mengambil simpulan yang akurat dan efektif. Nah, kalau kita prosesnya ngerti ya data kita mah sudah kurang apa lagi ya. Bahkan kalau di Indonesia itu cenderungnya open source semua, kalau semua orang bisa dapat datanya. Nggak banyak yang ditutup-tutupin, tapi nggak bisa ngolahnya. Itu gimana? Contoh data marketing. Ya, kalian merasa nggak sih bahwa data kalian itu dimanfaatin sama perusahaan-perusahaan besar? Iya, tapi kita nggak peduli kan? Kalau di luar sana itu sangat kritis. Orang bisa komplain, nah saya nggak pernah ngasih nomor telepon, kok saya tiba-tiba dapat penawaran seperti ini, itu bisa disu, bisa dituntut. Amin. Ya. Karena dia merasa, oh ini privasinya terganggu misalkan. Kalau kita ya, jadi jangan sampai kita menjadi generasi ya korban aja. Itu big data itu seperti AI misalkan. Ya, nanti pertanyaannya pinteran komputernya apa manusianya? Kan serem ya. Jangan-jangan nanti keputusan pemerintah itu dia ketik nih, ya keluarnya apa? Itu dia jadiin, wah kan parah. Maksudnya, oh itu ngeri. Ya, jangan-jangan nanti kita di tahun 10 tahun mendatang kita yang diatur-atur itu sama AI. Who knows? Ya, nah itu mungkin relevansinya relevan pasti nah. Dan kita harus keep up ya, harus berusaha mengejar ketertinggalan itu. Dimulai dari siapa ya? Kalaupun belum dibilang terlalu telat ya kita juga ya. Nanti ditularkan ke adik-adiknya ya, ke anak-anak usaha itu penting.
Jadi tadi kita sudah membahas banyak sekali nih Pak Ya. topik, mulai dari Seru juga ya. ya seru dan lumayan ya menguras Yes. emosi dan pikiran. Udah. Baik. Oke. Ya dari tadi ada penalaran, terus Metodenya. ya metodenya induktif, kemudian ada silogisme, dan tadi kita sedikit membahas tentang TBK ya Pak, ya. Ya. Jadi dari angka lalu nih ada nggak sih tips dan trik khusus bagi para sobat akses untuk menjawab soal di penalaran umum? Ya, balik lagi ya, karena ujungnya concern kalian yang kalian pikirkan kan sekarang gimana caranya supaya lulus gitu kan, dan nilainya nggak jatuh di salah-salah sini. Aku sih masih optimis ya. Anak-anak sekarang tuh berpikirnya cukup kritis. Ya, selama ini kan kita yang kita bicarain itu normnya ya, normal umumnya ya. Tapi aku sih optimis bahwa sobat akses di sini tadi nangkep lah ya yang kita bahas dan sudah terbuka untuk berpikir. Intinya satu, jangan malas untuk berpikir. Malas pikir itu bahaya ya. Misalkan kalau dikasih tugas oleh gurunya dan menurut kalian wah ini entah redaksi tugasnya tidak masuk akal, tidak logis, ya kalian berhak dong untuk mempertanyakan. Pak, Bu, ya, Sir atau Miss kok soalnya begini, misalkan. Dan jangan takut untuk menyatakan pendapat, ya. Berargumen itu sehat sekali kok, ya. Ya bahkan kalau misalkan dari kalian nggak setuju dengan apa yang kau jelasin, ya sah-sah aja. Mungkin sudut pandangnya berbeda, yaitu ya. Dalam kita tadi memproses informasi itu, kita dituntut untuk ya kritis. Itu tips yang kedua. Yang ketiga dan keempat, kelima, keenam dan seterusnya banyak baca, banyak latihan. Itu udah nggak ada obatnya, ya. Karena ya gimana lagi tadi mau meningkatin kemampuan verbal tapi malas baca, ya. Nah kemalasan ini sering munculnya karena kita dibuaikan, dinabobokan bahwa segala macam tuh gampang sekarang. Ada toolsnya, ada gadgetnya, ada tips trik singkatnya. Ini termasuk mengkritisi pertanyaannya. Tidak ada tidak ada tips yang apa istilahnya Singkat ya instan lah untuk ini. Ya, iya. Jadi nggak mungkin juga tiba-tiba ada dimunculin satu mata pelajaran gitu ya di SMA penalaran umum atau penalaran logis terus selesai masalahnya, nggak bisa. Oke. Nah, untuk sobat akses di rumah banyak baca ya kan, sekarang banyak channel, banyak media yang kalian bisa lihat mutu dari informasinya. Oke. Kalian pasti secara intuitif juga bisa membedakan ya. Ini cetek nih atau cuman mau cari clickbait nih informasinya, bisa kok bedain kalau mau berpikir sedikit kritis ya. Ya, jadi jangan terjerumus kepada ya FOMO, fenomena yang ya ikut-ikutan. You have to be yourself gitu loh. Kalian harus ya punya cara berpikir yang firm ya, punya stand apa sih. Nah, tuh kebanyakan bahasa Inggris kan yang keluar. Punya pendirian gitu ya. Karena kalian punya landasan berpikir yang kuat. Mungkin itu ya. Jangan takut, jangan khawatir. Nggak susah-susah kok. Nah, kalau kita berangkat dari optimisme ini nggak susah, insya Allah Uncle bisa bilang kalian akan termotivasi untuk bisa. Ya, dan nggak susah. Ya. Oke, Uncle lalu. Ya. Jadi, saya mau bertanya kepada Sobat Ronald. Ya. Ini menurut kamu gimana nih, pembahasan pada podcast kali ini? Cukup jelas sih, dan menjelaskan juga betapa pentingnya itu penalaran umum. Gak cuma hanya untuk UTBK, tapi juga di kehidupan sehari-hari, gimana cara kita mengaplikasikannya. Cukup jelas sih, cukup oke. Oke, jadi kira-kira apa nih Pak? Nextnya ya? Kita, ya. Ya, pastinya kita akan lebih dalam lagi, spesifik lagi untuk membahas tadi tuh metode-metode yang diterapkan tadi, bedanya apa. Tadi secara umum kan udah tuh ya beda antara tiga ini. Tapi mungkin dengan contoh-contoh juga. Dan yang penting berikutnya adalah setelah ini penalaran analitis. Nah ini yang sering disalah kaprahkan. Karena penalaran analitis ini
seolah-olah terpisah dari induktif deduktif. Enggak, sebenarnya dia gabungan dari penalaran verbal, penalaran numerik tadi ya, kuantitatif itu digabung dalam sebuah soal cerita. Ya, nah itu yang kita akan bahas lebih kritis lagi di next. Harusnya lebih menarik ya. Oke. Ya, lebih kayak case study-nya. Pembahasan langsung ya Pak di kehidupan sehari-hari kita. Iya. Oke, jadi seperti itu pembahasan podcast yang pertama di podcast Bicara Akademik bersama Akses. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya, Sobat Akses. Terima kasih kepada Sobat Ronald dan juga Angka Lalu yang sudah berbincang bersama pada kali ini. Ya, saya tutup. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Siap. Dan